sekalian, nama saya Bagus Kusnanto selaku pengurus cabang Paganusa Kabupaten Sukoharjo juga sebagai Ketua MBC NU Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo. Jadi awal mula kenal itu sudah lama sebelum beliau itu maju sebagai calon anggota DPR di DPR pusat. Sudah kenal terlebih dahulu karena beliau adalah Ketua Paganusa Indonesia seperti itu. Kemudian beliau mencalonkan diri awal pertama di Dapil 5 di wilayah Surakarta, Boyolali, Klaten, dan Sukoharjo. Itulah jadi kesan-kesan ketemu kembali. Beliau mempunyai cita-cita luhur seperti itu, makanya kita ikut-ikutan untuk bisa membantu. Beliau itu kan alumni Lirboyo. Beliau itu juga aktif di sosmed maupun di jurnalistik kan pada waktu itu. Jadi beliau itu memang luar biasa. Selain itu komitmen beliau itu ke NU-nya kan luar biasa. Seperti dari almarhum bapak beliau itu kan juga seperti itu. Makanya dia meneruskan cita-cita ayahandanya. Ayahandanya juga seorang politik di PDI Perjuangan, makanya walaupun dia orang NU masuknya ke PDI Perjuangan seperti itu. Kalau kenangan banyak sekali, apalagi kenangan pada kemarin waktu kita penanganan COVID itu yang luar biasa. Perjuangan beliau luar biasa waktu penanganan COVID itu mengadakan vaksin, karena saya terlibat di situ terus dari masing-masing kecamatan, itu luar biasa. Kita itu teman-teman itu tidak bisa mendapatkan vaksin, tapi dari Gus Nabil alhamdulillah lobbynya luar biasa, akhirnya kita dapat. Kita ngedrop per kecamatan hampir 3.000 vaksin, 2.000 vaksin. Kita laksanakan sendiri, kita bekerja bersama dengan pemerintah desa untuk biayanya, bagaimana mengumpulkan orang yang vaksin nanti supaya raketang minuman dapat. Itu kita bekerja sama supaya bisa jalan. Akhirnya alhamdulillah vaksin bisa sukses pada waktu itu COVID. Bahkan saya mendapat sertifikat vaksin itu sebagai relawan vaksin itu dari Gus Nabil juga. Bagaimana perjuangan kita saat itu mengena ke masyarakat. Di beliau itu orangnya supel. Selain itu sering sambang. Karena sambung seduluran itu tadi. Sering kesini itu fotonya waktu kesini. Dia baru terpilih untuk kesini ngobrol. Karena juga teman gitu. Beliau memang luar biasa. Ya yang jelas Gus Nabil itu asik untuk diajak ngomong secara serius juga bisa. Diajak ngomong guyon juga bisa. Dan saya kangen sama beliau karena apa? Rokoknya nggak pernah berhenti. Kenangan itu. Beliau itu kalau sudah ngobrol di sini rokok habis sumet lagi, sesuai dengan semangat dia untuk memperjuangkan rakyat kecil. Tidak pernah berhenti seperti itu. Beliau itu seorang anggota DPR RI tapi masih baru ya. Tapi beliau sudah istilahnya kendel dalam menyampaikan pembelaan, dalam misalnya saya sering melihat di komisinya dia menyampaikan pembelaan untuk membela dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, walaupun dia itu anggota dewan yang masih baru, tapi luar biasa. Tegas, kendel, tidak ditutup-tutupi, untuk yang penting demi masyarakat. Itu yang saya saged pada beliau. Beliau memang tidak membeda-bedakan. Bahkan beliau itu di Paganusa. Pelantikan PAC aja kalau dia itu pas ada waktu kosong, beliau hadir. Dia itu sebagai ketua Paganusa pusat ya. Tapi kalau beliau itu kosong waktunya, dia pas bisa menghadiri, diundang untuk pelantikan pengurus PAC Paganusa di kecamatan, itu aja hadir. Makanya tidak membedakan antara yang satu dan yang lainnya. Yang jelas asalkan dia dalam waktunya longgar, itulah yang kita sukai. Selain itu beliau selalu mengarahkan kepada santri-santri Paganusa untuk selalu berkhidmat kepada NU, kepada poro-poro kiai. Sowan poro kiai itu harus dilaksanakan terus-menerus karena itu kewajiban. Selain itu dia juga mewajibkan
Pagar Nusa tidak cuman untuk bela diri, tapi Pagar Nusa diwajibkan, santri Pagar Nusa diwajibkan untuk ngaji. Itulah yang saya senang. Untuk Gus Nabil tanggapan karena pindah dapil Lamongan Gresik, saya tidak memilih Gus Nabil karena beda dapil dan beda provinsi. Nyun pangapunten, tapi doa saya selalu teriring dan saya yakin Gus Nabil di sana akan menjadi terpilih kembali. Karena apa? Beliau ya kalau kita mengingat masa lalu, kembali ke masa lalu, di sini di Dapil 5 Jawa Tengah itu beliau itu bergerak dalam waktu cuma 1 bulan. Tapi karena istilahnya kesepakatan dan juga rasa memiliki kita kepada Gus Nabil, kita berjuang. Alhamdulillah bisa jadi anggota DPR mewakili Dapil 5. Dan grassroots-nya luar biasa. Tidak pernah beliau berhenti di Jakarta berapa minggu langsung turun dapil, tiap hari di dapil. Jadi kita ketemu Gus Nabil itu paling mudah. Itulah seorang Gus Nabil, dan saya cuma bisa mendoakan semoga beliau di sana menjadi wakil masyarakat yang seperti di sini, bisa mewakili seperti di sini. Saya yakin Lamongan Gresik dengan adanya Gus Nabil di sana akan lebih mudah untuk menyampaikan aspirasinya. Kepada masyarakat Lamongan Gresik, jangan ragu-ragu dan jangan khawatir untuk bisa membantu, mendukung dan menyalurkan aspirasinya lewat Gus Nabil nomor 3, dan sesuai dengan partainya nomor 3 juga dukung dan coblos Gus Nabil. Beliau orangnya amanah, sudah terbukti di Dapil 5 untuk bisa dibuktikan nanti di Lamongan dan Gresik. Silahkan dukung sepenuhnya, tidak usah ragu, tidak usah istilahnya ragu-ragu dalam menentukan pilihan, karena beliau adalah seorang yang amanah yang bisa membawa aspirasi masyarakat. Gus Nabil, selamat berjuang, selamat bertempur kembali dari babak yang baru. Semangat selalu, jangan pantang mundur, sehat-sehat selalu. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan jalan terbaik buat Gus Nabil. Salam kangen.